Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mental. Orang memiliki mental yang sehat adalah orang yang mampu memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya. Orang yang memiliki mental yang sehat adalah orang yang tidak mau membalas walaupun memiliki kesempatan untuk membalasnya. Sebuah kutipan saya ambil dari salah satu pakar mental yang ada di Indonesia. Baik, sahabat mental, sahabat sehat mental. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel YouTube Sehat Mental agar bisa mensupport channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Arofin Septiman. Saya alumni dari Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Qassim Riau. Saya angkatan 2015 dan alhamdulillah lulus pada tahun 2019. Baik, sahabat sehat mental sekalian yang lagi menonton video ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada channel YouTube Sehat Mental yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan dan berbagi pengalaman selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Syarif Sultan Syarif Qassim Riau. Masuk ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qassim melalui jalur undangan yang mana waktu itu jalur Sepat Betikin, dan mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak kampus, baik itu BEM Univ, BEM Fakultas, dan juga HMD Jurusan. Setelah mengikuti semua kegiatan, saya mengikuti perkuliahan seperti mahasiswa umumnya, yang mana siap kuliah pulang atau disingkat dengan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, yang mana tidak ada kegiatan lain yang ada di kampus, ataupun baik itu organisasi in ataupun yang organisasi eksternal. Pada awal 2016 saya masuk beberapa organisasi yang ada di kampus, baik itu internal maupun eksternal. Dan pada pertengahan atau awal dari 2017 saya bertemu dengan seorang dosen yang merubah mindset saya, yang merubah pemikiran saya tentang kuliah. Yang mana dulu saya berpikiran dengan berkuliah dengan gampang dapat mencari pekerjaan. Akhirnya dosen itu berbicara sama saya dan beberapa teman-teman dan sahabat saya ya. Beliau berbicara seperti ini, kalau kamu ingin sukses, jadilah orang yang berbeda dengan orang lain. Carilah hal yang menjadi kelebihan yang ada pada diri Anda, dan jadikan sesuatu yang berbeda itu salah satu hal yang bisa membuat Anda lain dengan orang lain, yang bisa dikenal dari skill dan kemampuan yang Anda miliki tersebut. Dan pada saat itulah saya mulai mengubah mindset saya, yang mana ijazah saja tidak cukup. Akhirnya saya mencari soft skill atau skill yang bisa menjadi style saya, yang menjadi gaya saya waktu itu. Saya memasuki pelatihan yang ditaja oleh dosen saya tersebut, dan akhirnya saya mengikuti pelatihan yang ditaja oleh beliau, yang mana waktu itu dia membuka pelatihan hipnoterapi level 1, yang mana aku dan teman-teman saya dan teman-teman saya mengikuti pelatihan tersebut. Dan setelah selesai pelatihan tersebut, beliau juga membuka hipnoterapi level 2, dan yang mengikuti cuma 7 orang terpilih ya. Setelah itu banyak sekali ilmu-ilmu yang lain yang beliau berikan, termasuk bagaimana cara untuk penulisan skripsi yang bagus, tepat dan cepat, dan juga bagaimana cara bikin artikel dan jurnal. Dan akhirnya saya mengikuti yang waktu itu pelatihan terakhir, itu pelatihan saya yang juga ditanya oleh beliau.
Pada tahun 2018, jurusan yang saya ambil lagi dalam proses akreditasi dan saya menjadi salah satu tim dari akreditasi tersebut. Di situ banyak sekali ilmu yang saya dapat yang diberikan oleh dosen saya. Dan setelah saya mengikuti akreditasi tersebut, saya diajarkan bagaimana cara penulisan proposal atau langkah awal untuk skripsi. Setelah saya mengikuti semua ilmu yang diberikan, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan proposal saya dalam waktu 3 hari. Ya, dalam waktu 3 hari dan di ACC. Setelah di ACC, saya melakukan bimbingan. Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, akhirnya saya sempro. Setelah saya sempro, lakukan penelitian. Setelah penelitian dalam waktu 1 bulan kurang lebih, saya menyelesaikan skripsi dan melakukan bimbingan. Setelah melakukan bimbingan, akhirnya saya munakasa atau ujian skripsi. Jadi semua itu saya dapat dari apa? Dari ilmu yang saya dapat dari luar kampus. Jadi untuk mencari pekerjaan di dunia pekerjaan yang semakin ketat pada saat sekarang ini, ijazah saja tidak cukup bagi kita. Kita harus memiliki soft skill yang bisa menjadi pembeda pada diri kita dengan orang lain. Itu loh pada sobat sehat mental yang menyaksikan video ini. Dan sedikit saya juga akan membagikan tips-tips bagaimana biar cepat menyelesaikan skripsi bagi adik-adik yang mau mengajukan judul ataupun yang sudah mau dalam proses penelitian. Yang pertama, kita harus memiliki judul yang kita kuasai. Setelah itu kita harus melakukan yang namanya observasi ke tempat penelitian, yang mana tempat yang ada di judul kita tersebut, apakah bisa kita melakukan penelitian tersebut di sana atau tidak. Karena saya pernah melakukan penelitian yang mana bahan yang saya teliti di skripsi ternyata tidak ada di tempat penelitian tersebut. Akhirnya saya mengganti kembali judul saya. Karena itu tipsnya, cari tahu terlebih dahulu hal yang kita teliti di tempat tersebut ada atau enggak, biar tidak terjadi kesalahan atau miskomunikasi nantinya. Yang terakhir, kita harus menguasai bahan dari skripsi tersebut. Ya, itu 3 poin itu kalau sudah dikuasai, insya Allah akan cepat menyelesaikan skripsinya. Mungkin itu saja informasi ya yang dapat saya berikan. Mungkin tidak terlalu banyak ilmu yang didapat, atau mungkin nanti saya akan bikin video part kedua yang membahas tentang bagaimana cara menghadapi ujian skripsi dan juga bagaimana cara trik-trik biar dapat pekerjaan. Yang alhamdulillah sekarang saya lagi tes terakhir untuk masuk salah satu menjadi pegawai di bank yang ada di Riau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mental.